Yesus ya, si Paulus. Tunggu, berarti si Paulus tidak percaya Yesus ya? Karena kan ajaran Yahudi kan sama sekali. Dengar ulang ya. Oke, Anda mute dulu. Mute, Anda nggak ngerti apa-apa. Ya. Saya tadi sudah terangkan. Paulus disuruh oleh ibunya Kaisar Nero Agripina untuk menggunakan budaya Kristen mencari pengikut. Budaya Kristen ini budaya Yahudi. Aduh. Oke. Saya yang bodoh, iya saya. Diskusi sama nih orang, nggak usah saya nyerah aja. Anggap saya kalah. Lanjut buat edukasi kita, buat edukasi kita, Bang Goto. Buat edukasi. Tidak juga sih. Jangan begitu Pak. Tuhan. Bukan. Saya tidak lari ke situ. Jadi gini baca. Iya, Paulus ini dia itu kan rabi, kan gitu, mengajar. Nah, Paulus ini tidaklah mungkin mengatakan Yesus itu Tuhan, karena dia tahu mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Itu aja. Selesai di situ. Dia keluar dari Yudaisme. Tidak ada dia keluar. Berarti kalau dia tidak keluar, berarti dia tidak percaya Yesus. Dia tidak bisa masuk lagi ke Yerusalem. Orang dia mondar-mandir. Dia sudah keluar dari Yudaisme ketika dia mengikuti Yesus. Tidak ada. Aduh. Itu yang dia jadi buta tuh karena apa tuh? Gini loh, Yesus itu tetap dia orang Yudaism, dia praktisi. Itu loh, makanya dia bilang, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli-ahli Taurat. Siapa ahli Taurat itu? Gimana sih? Aduh. Paulus keluar. Yesus ini Kristen. Aneh-aneh. Namanya orang kalau sudah ikut Yesus dan mengatakan bahwa dia adalah Mesias, itu bertentangan dengan hukum Taurat. Itu bertentangan dengan hukum. Ya. Aduh. Saya punya arah ini. Coba tolong dipahami dulu. Aduh. Itu Bibel kau, itu cerita Bibel kau, bukan cerita di abad pertama. Makanya ya, Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, Voltaire dalam bukunya Dictionary Filosofi, apa dia katakan? Oke, Leviathan katakan apa? Tahan dulu. Bible yang baru dibuat abad keempat itu tidak koherensi dengan sejarah abad pertama. Paulus dengan Yesus dipastikan bukan tokoh histori tapi tokoh mitologi yang dibuat oleh Roma di abad keempat. Paulus dengan Yesus ya? Iya, itu kata profesor Anda, bukan kata saya. Kata profesor saya. Karena Anda, itu profesor Kristen itu, Thomas Hobbes, Thomas Paine, Voltaire, Richard Simon, Kristen semua Bang, Bart de Ehrman. Bahwa Yesus adalah Yesus tokoh mitologi dalam Bible karangan Anda. Karangan Kristen, karangan Roma. Dan Anda setuju itu? Saya setuju, memang tokoh fiktif dalam Bible Anda. Oh, Yesus tidak pernah ada. Kalau aslinya. Yesus tidak pernah ada. Aslinya. Aduh. Tunggu, dengar dulu Bang, saya terangkan. Tadi sampai di tokoh aslinya kenapa? Tunggu, tahan, makanya saya terangkan. Yesus yang ada di abad pertama dengan Paulus yang ada di abad pertama bukan Yesus dan Paulus yang ada di Bible Anda. Yang ada di Bible Anda itu cerita yang dikarang-karang. Bahkan ada tulisannya, ada narasinya yang baru masuk abad ke-13, ke-16. Berurut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai abad 13, sampai tulisan Brockford Westcott, J. Anthony Holt 1881. Iya. Dan Anda setuju itu? Ya saya setuju, orang saya meneliti, saya meriset. Sekarang begini ya. Kau buka Matius 27 ayat 51, 52, 53. Saya mau nanya. Selain dari Bible, buku sejarah apa yang bercerita tentang itu? Kau cari, ini menjadi PR kau. Dari 10 tahun lalu ini, saya tanya. Sabar. Ini menarik. Matius berapa tadi, Bang? Ini menarik. 27. Matius 27 ayat 51, 52, 53. Matius 27 ayat 51, 52, 53. Ya, kita lihat tulisan Pak Matius ya. Oke. Matius 21. Matius 27 Bang, 27 ayat 51, 52, 53. Oke, kita baca dulu ya. Ini buat edukasi ya. Dibaca dulu ya. Ini kan kalau yang dari yang satu Yesus dilulukan ya, kita bawa ya. Ini menarik ini 27 Bang, Matius 27 bukan 21, Matius 27. Oh, Matius 27. Ayat 51, 52, 53. Coba. Oke, 51 ya. Sabar. Ini menarik loh. Saya baru tahu juga ini. Insyaallah ini belajar kita ya.
Nah, kita bicara lagi soal Yesus itu fiktif. Oke. Sabar ya. Bacakan aja, Pak. Dari berapa Bang? Dari 50? 51, 52, 53. Matius 27, 51, 52, 53. Silakan. Oke. Oh, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang telah bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri. Nah, ini agak unik ini. Oke, sekarang pertanyaan saya. Selain dari Bible Roma abad keempat itu, buku sejarah mana yang pernah bercerita tentang itu? Silakan, Bang. Oke, mungkin ada kah? Saya tanya dulu, ada. Saya mau nanya kepada Anda ini, ada enggak buku sejarah lain yang cerita tentang Bible itu? Anda tahu enggak kenapa ilmuwan enggak mau teliti itu ayat? Anda tahu kenapa? Tahu enggak? Tabir bait suci terbelah itu memang ditulis juga di banyak catatan orang-orang Yahudi juga. Mereka katakan di saat Yesus mati itu tabir bait suci terbelah. Mana apa judul bukunya Bang, orang Yahudi? Jangan tanya saya sejarah Yahudi, budaya Yahudi saya ngerti. Apa judul bukunya? Apa targumnya? Apa misnahnya? Apa gemaranya? Coba. Iya. Nah, terus jadi saya ingin tahu poin Anda dulu. Oke, terus iya, Pak. Makanya saya katakan Yesus. kepada Anda, kisah itu jangankan menurut profesor Yahudi, menurut profesor Anda sendiri, puluhan profesor yang mengaku profesor The New Testament, menurut mereka kisah itu kisah hoax. Bahkan uskup keempat Canterbury Inggris, Profesor Dr. Jevons katakan apa? Cerita itu tidak pernah ada, itu baru dikarang di abad keempat. Profesor itu kawan, kalangan Kristen. Ya, saya tanya, Anda setuju itu bahwa Yesus fiktif? Saya setuju. Ceritanya Raja. Ini penting, tunggu dulu. Saya setuju berdasarkan cerita Bible Anda, bukan cerita abad pertama, bukan cerita buku di dalam kitab-kitab Yahudi. Kitab Talmud ya menjelaskan dalam Gittin 3a, di situ dijelaskan begini kitab Talmud ya, jauh-jauh hari sebelum Bible Anda ditulis itu. Iya, lanjut. Ya, menjelaskan begini ya. Kami tidak menyalibkan, kami tidak membunuh, kami tidak menyalibkan Yesus Kristus, tapi kami merajamnya, lalu kami menggantungnya di pohon. Kata Bible Anda salib. Kata kitab Yahudi yang sudah ada dari abad ke-1 mengatakan bahwa kami tidak menyalib Yesus, tapi kami merajamnya dengan batu, lalu kami menggantungnya di pohon. Sekarang kalau Anda pakai logika Anda, mana Anda mempercaya kitab Yahudi yang sudah ada dari abad ke-1 atau kitab Anda yang baru dibuat abad ke-4? Iya. Berarti memang bagi Anda Yesus tidak pernah ada. Mana Anda percaya? Tidak, Pak. Saya kejar tadi saja. Anda bilang Yesus fiktif, Anda setuju. Tidak ada, memang dia tidak ada. Iya, kalau parameternya adalah Bible Anda, Yesus fiktif. Kalau parameternya Bible Anda. Justru kalau di Bible, dia sampai dinyatakan jadi Tuhan loh. Tidak, saya tanya, Anda setuju bahwa Yesus tidak ada? Iya, Anda bicara soal ilmu pengetahuan kan? Ceritanya ceritanya yang mengada-ngada itu. Tahan dulu Bang. Tapi ini ceritanya atau eksistensi Yesus yang tidak ada nih? Aduh. Astagfirullah, nggak nyambung Cai. Sekarang saya tanya gini, nama Yesus dikenal enggak di abad pertama? Ada enggak nama Yesus? Abad pertama, berarti kalau kita kaitkan ke bahasa Ibrani berarti masih Yeshua Mashiach, oke. Ada enggak? Ya, kau jawab dulu dengan jujur. Ada enggak sebutan dipanggil orang yang namanya Yesus? Ada enggak? Tidak. Nah, berarti kalau enggak ada berarti saya hanya ingin tahu berarti Anda ini tidak mengakui eksistensi Yesus kan? Eksistensinya itu lain, Cak. Tidak yang diada-adakan. Paham enggak? Bapak Gembala sudah tahu sapu arah ini kayaknya. Bapak sudah tahu sapu arah. Saya paham. Masuk Bang Goto. Tandur Bang, saya jelaskan dulu Bang, jangan dipotong-potong ya. Jadi Yesus dalam cerita-cerita Yesus dalam Bible Anda ya, menurut ratusan profesor itu kisah fiksi, tradisi fiksi
yang dibuat Roma. Tapi Yesus, Yosua Mesia yang kalian sebut Yesus abad pertama, ada orangnya, tokonya ada, tapi ceritanya dimanipulasi, diada-adakan, tidak sesuai ceritanya dalam Bible Anda dengan abad ke-1. Itu maksudnya Yesus fiktif, ceritanya yang fiktif dalam Bible Iya, Anda. itu pertanyaan saya. Ceritanya tidak sama. Kalau entitasnya Bang, Yosua Mesia, Isa Al-Masih, Isa Damasio ada. Yang kalian sebut Yesus ada entitasnya, ada pribadinya. Hanya ceritanya dalam Bible Anda itu fiksi. Hayalan, buatan Roma. Makanya bukunya, kalau Anda baca bukunya Robert M. Prince dalam judul bukunya Deconstruction of Jesus, The Reason Driven Life, Yesus is dead. Anda baca di situ apa kata Prof. Robert M. Prince? Sesungguhnya Yesus dalam Bible karangan Roma adalah tokoh fiksi, bukan tokoh histori, tapi tokoh mitologi yang dibuat-buat ceritanya di abad keempat. Bukan seperti Yesus, Yosua Mesia yang ada di abad pertama. Karena Yosua Mesia abad pertama dipastikan menikah. Menurut profesor kalian sendiri ini. Baik. Tapi Anda setuju kan? Luar biasa ini, Anda setuju kan? Dengan profesornya itu. Ceritanya fiktif. Anda setuju dia menikah? Saya setuju Bang, orang Rabi Yahudi harus menikah, saya setuju. Al-Quran juga berarti setuju, Pak? Aduh, Al-Quran bukan buku biografi, bukan buku sejarah. Al-Quran tidak menceritakan Yesus menikah atau tidak, enggak ada Bang. Yang ada diceritakan Yesus tidak boleh disembah. Al-Maidah 73. Berarti di Kristen juga tidak diceritakan Yesus menikah atau tidak, Pak? Hah? Iya, di Kristen tidak diceritakan Yesus menikah atau tidak. Nah, terus? Terserah dia mau disembah atau tidak, tapi di kekristenan tidak diceritakan Yesus menikah atau tidak. Di Al-Quran bukan buku biografi, jadi tidak ditulis di sana juga apakah Yesus menikah atau tidak. Inilah karena Anda tidak ngerti standar-standar dalam dunia akademisi ya. Anda tidak ngerti. Iya, Anda standar ganda. Makanya saya terangkan Anda ya. Al-Quran Bang itu berbeda budaya. Ya, Al-Quran itu budaya Arab ya. Oke. Paham ya. Yesus itu budaya Israel. Yesus bukan budaya Yunani. Yang masalah Anda kenapa dikatakan hoax? Tokoh-tokohnya semuanya orang Israel. Kitabnya berbahasa Yunani. Ini namanya jaka sembung, Bu. Bawa golok ndak nyambung. Al-Quran bahasa Arab menceritakan dengan Yesua yang orang apa nih? Al-Quran itu bahasa Arab. Tokohnya berbahasa Arab. Namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Yesus. Yang Isanya. Isanya dulu. Anda bukan akademisi karena Anda berbicara tidak ada dasar akademisi ya. Sabar ya. Yesus tokoh Yahudi, tokoh Israel. Pertanyaannya, kenapa kitab Anda berbahasa Yunani sementara tokohnya orang Yahudi? Musa orang Israel. Kitab sucinya berbahasa Ibrani. Rasulullah orang Arab, kitab sucinya berbahasa Arab. Anda Yesusnya tokohnya orang apa? Israel. Kitab suci Anda berbahasa Yunani, nyambung enggak? Iya. Nyambung. Anda juga Al-Quran berbahasa Arab, tokoh Isa Al-Masih itu dia berbahasa cuma menceritakan laca ini. Papi Gembala nih tinggal mau tolong terus, ampunilah. Tinggal mau tolong terus Papi. Itu menceritakan tentang Nabi Isa gitu loh. Ya yang orang apa? Tadi kan standarnya sama. Poinnya bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya. Izin sedikit boleh nggak? Nah, oke, tahan dulu sedikit lagi. Dulu Bang. Yang saya tanya, kenapa Musa orang Israel, kitabnya bahasa Israel, Rasulullah orang Arab, kitabnya bahasa Arab. Kenapa kau tokohmu orang Israel, kitabmu bahasa Yunani? Itu yang saya tanya. Sudah putar ke lain lagi. Tadi kan Papa bilang Yesus itu orang Yahudi. Aduh, bagaimana? Udah kau sadu aja Cak, supaya kau paham sadu tempat malam ini. Sudah. Oke, sedikit Papi ya, izin. Ya, masuk. Bang Laca, mohon maaf sebelumnya. Saran sedikit membantah narasi Abang tentang Al-Quran tadi. Karena gini Bang, yang pertama Al-Quran ini bukan buku biografis. Oke, di sini bukan buku biografis. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu cuma menyebutkan Nabi Allah Isa selama 25 kali kalau misalkan secara eksplisit.